Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku yang dicintai oleh Allah, kalau kita mau menjalankan perintah Allah berupa sholat 5 waktu, seharusnya dan wajib hukumnya kita harus mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Oleh karenanya, segmen ini saya akan membahas tentang pemahaman wudhu. Rasulullah SAW bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda." Allah tidak akan menerima sholat salah satu dari kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Dan Imam Nawawi Al-Bantani ketika mensyarah hadis ini menjelaskan bahwa maksud daripada hadis tersebut bahwa sholat tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah jika kita tidak bersuci dahulu, jika kita masih ada hadas di dalam tubuh kita. Oleh karenanya, sholat kita sah kalau kita sudah bersuci atau berwudu. Jadi makna daripada kita diterima oleh Allah dalam kita menjalankan sholat 5 waktu, kita harus ikuti ketaatan kita dalam beribadah. Harus kita berwudu, bersuci sebelum melaksanakan sholat pada khususnya. Pada umumnya kita bisa berwudu mau melaksanakan ibadah apa saja, tetapi hukumnya sunnah. Tetapi kalau mau menjalankan sholat, wudu adalah wajib hukumnya. Beribadah dalam menjalankan sholat merupakan suatu buah dari ketaatan kita kepada Allah untuk diterima. Oleh karenanya, makna qabul atau diterima adalah makna majasi. Sedangkan makna qabul secara hakiki adalah sebagaimana hadis, "Man ata arfan lam tuqbalahu sholatu." Siapapun yang sudah sholat tetapi dia masih bertanya-tanya pada paranormal atau dukun, itu sholatnya juga tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah. Sebab haknya Allah tidak bisa dicampur adukan kita dengan pertanyaan-pertanyaan dengan orang yang dikatakan punya pengetahuan yang lebih tapi tidak dengan dasar Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Sibghatul wudu'i marratan, faman tawadda'a marrataini kana lahu kiflani minal ajri, wa man tawadda'a salasan fa wudu'ul anbiya'i min qabli." Asal wudu adalah sekali basuhan. Ini asal dasar wudu, sekali basuhan. Siapa yang berwudu, kata Rasulullah, dalam 1 kali basuhan, 2 kali basuhan, maka baginya 2 kali lipat pahalanya. Dan siapa yang berwudu 3 kali basuhan, maka itu wudunya para nabi yang sebelumku, kata Rasulullah. Jadi hadis ini meskipun dalam tarikhnya, dalam rawinya, sanadnya belum kita mengetahui. Bahkan Imam Nawawi pun dalam kitabnya Tanqihul Qaul, sanad hadis ini memang
belum diketahui, tetapi hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan pengarahan bahwa ketika kita berwudu dalam satu basuhan sudah sah. 2 basuhan mendapatkan pahala yang berlipat. Kalau 3 basuhan itu sudah sama dengan kita berwudunya para nabi. Ada hadis lain juga mengatakan an-naimu tahiru kas-shaimil qa'im. Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidur dalam keadaan suci, maka ia seperti orang yang berpuasa yang melaksanakan sholat malam dalam hal mendapatkan pahala. Artinya kalau kita tidur sebelumnya kita berwudu, kita sudah sama dengan orang yang berpuasa dan menjalankan sholat malam. Itu sudah luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Umar bin Haris dengan sanadnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, hadis-hadis tentang menerangkan wudu banyak sekali. Terlebih dahulu Rasulullah SAW juga banyak menyebutkan, barang siapa yang berwudu lalu tidur di malam itu dan dia menemui ajalnya, maka termasuk dia mati dalam keadaan sahih. Dalam kitabnya Imam An-Nawawi, dalam Tanqihul Qaul juga disebutkan, man nama ala wudu'i fa adrakahul mautu fi tilkal lailati fa huwa indallahi syahid. Siapa yang tidur dalam keadaan berwudu lalu kematian menemuinya di malam itu, maka ia termasuk syahid di sisi Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, begitu mulianya, begitu tingginya derajat wudu di mata Allah. Ada beberapa lagi hadis yang menerangkan tentang berwudu untuk sholat, dan banyak hadis yang mengisyaratkan bahwa wudu itu adalah termasuk adab kita mau menghadap kepada Allah, adab kita, tawadhu kita mau mengerjakan kewajiban kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, qala an-nabiyyu man tawadda'a lis-sholati fa ahsana al-wudu'a summa qama ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladathu ummu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu untuk sholat, lalu ia memperbaiki wudunya dengan memperbaiki syarat fardu dan adabnya, kemudian ia melaksanakan sholat, maka ia akan keluar dari kesalahan seperti hari di mana ia dilahirkan ibunya. Subhanallah. Kalau wudu kita bagus, wudu kita baik, wudu kita diterima oleh Allah, seperti pahala wudu kita seperti bayi yang baru dilahirkan, yaitu suci. Sahabatku yang dirahmati Allah, sedikit yang bisa saya sampaikan tentang tata cara wudu dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.